berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama sebagai kepala sekolah. Tentunya Bapak kan sudah memiliki banyak pengalaman Pak ya, sudah menjadi kepala sekolah kan sudah lumayan lama, belasan tahun ya Pak ya. Ya. Jadi pastinya Bapak memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Jadi Dava mau tanya Pak, selama ini pernah nggak Bapak dihadapkan dalam dua hal yang sama-sama baik tapi saling bertentangan? Pernah. Contohnya, kalau ada misalnya anak yang nakal kan, Iya. itu kadang-kadang kita susah mempertimbangkan harus diapakan anaknya kan, apa harus di skor, apa harus sekedar diberi sanksi yang ringan saja kan, itu juga dilema. Kadang-kadang kan kalau nggak dikasih sanksi yang lebih berat, entah takutnya anak itu ngulang lagi kan. Nah itu yang dilema kita kadang-kadang. Sementara kalau sekedar dikasih sanksi yang ringan, dia ngulang lagi kan. Nah itu kan dilema juga kan. Kadang-kadang ada juga yang gurunya kadang-kadang nggak peduli kan, ada juga seperti itu. Itu juga dilema bagi para sekolah untuk memutuskan supaya masalahnya jadi selesai. Itu yang dilema bagi para sekolah. Nah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Seperti apa Bapak mengidentifikasi? Ya biasanya kalau ini saya tuh selalu ingat atau mencatat kalau memang ada masing-masing, biasanya tiap kelas itu pasti ada. Kita catat ini anak-anak, terutama anak juga bisa, kadang juga guru bisa juga kan jadi masalah untuk kepala sekolah. Terutama yang banyak masalahnya itu di anak, karena itu masing-masing kelas itu pasti ada anak yang mempunyai kenakalan lebih daripada yang lain. Itu caranya itu tadi dicatat, mungkin dari laporan kelasnya kan, bagaimana ininya mungkin kita, kalau sudah wali kelasnya tidak sanggup baru kita selesaikan. Yang jelas kalau mengidentifikasinya itu kita catat, dari laporan wali kelas itu kita catat, kemudian mana yang harus diselesaikan oleh kepala sekolah dan mana yang harus bisa diselesaikan oleh wali kelasnya masing-masing. Itu aja intinya, cuma kita catat aja, kemudian jadi kita selesaikan, jangan sampai tertunda-tunda kan. Walaupun ringan itu tetap kita selesaikan, jangan sampai jadi masalah di kemudian hari. Ya Pak, selama ini kan bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Gimana Bapak mengambil keputusan? Kalau cara saya mengambilnya itu tetap kita prioritaskan mana yang tingkat kesalahannya itu lebih berat. Jadi kalau pastilah tidak mungkin itu, walaupun dia sama beratnya pasti ada yang lebih dominan kan. Jadi harus kita prioritaskan yang mana yang lebih penting. Harus kita tetap kita lihat mana yang benar, mana yang salah. Karena tidak mungkin dia sama kan. Tetap kita prioritaskan mana yang benar, tapi kita katakan benar. Ya yang salah tetap kita nasihati kan. Jangan sampai membeda-bedakan atau menelantarkan masalah itu menjadi hilang seperti biasa kan, tidak ada masalah. Tetap kita selesaikan itu, tetap kita selesaikan baik-baik ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini biar misalkan ada masalah atau ada hal-hal yang Bapak itu misalkan harus dipanggil dinas atau ada rapat, atau di sekolah juga ada hal yang sama pentingnya. Jadi bagaimana Bapak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan agar semuanya bisa berjalan ya? Nah, langkah-langkahnya yang pertama ya itu tadi, kita identifikasi dulu
yang mana yang harus kita laksanakan dulu. Yang penting kedua-duanya bisa jalan. Jadi kalau memang kita punya kasus atau masalah di sekolah, kemudian juga harus kita ada urusan keluar, tetap kita sama-sama jalan. Mungkin kalau sekolah itu harus ini, kita jalankan dulu yang di sekolah, karena mana yang lebih penting kan. Kalau yang penting sekolah ya kita sekolah dulu, kalau memang penting yang harus ke dinas ya ke dinas dulu. Karena kedua-duanya juga harus jalan, tidak bisa kita ini. Kalau misalnya menurut saya itu yang dinas itu penting atau urgen, seperti yang sekolah ditinggal dulu karena bisa mungkin di esok harinya kan. Karena kalau yang dinas itu biasanya kan tidak bisa ditinggal karena itu urusan penting, biasanya nyangkut ke pejabat. Jadi mau tidak mau harus kita selesaikan yang dulu, yang kita di luar dulu. Yang di dalam kan biasanya bisa kita tunda dulu untuk esok harinya, apa di jam berikutnya itu bisa kita selesaikan, itu bisa jalan seperti itu. Caranya seperti itu aja untuk ininya, menanggulangi biar masalah yang ada di sekolah itu bisa jalan semua, baik yang urusan ke dinas maupun yang di dalam sekolah. Ya itu aja. Jadi kedua-duanya jalan. Jadi hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang seperti tadi, hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif? Kalau yang efektif itu sebenarnya kita panggil aja. Kalau memang masalah itu ke guru atau ke murid, itu yang efektif itu dipanggil aja yang bersangkutan, kita arahkan atau kita beri nasihat. Itu malah lebih efektif daripada kita membiarkan kan. Jadi kalau yang efektif itu kita panggil, kita nasihati, itu akan lebih ada dampaknya, baik itu kepada guru maupun kepada siswa biasanya. Itu aja. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Sebenarnya banyak tantangannya itu, terutama kalau guru mungkin enggak ya. Kalau yang banyak itu sebenarnya di anak. Tantangan kita tuh memang berat kalau di anak itu, karena kadang-kadang kita menyangkut ke orang tua kan, ke wali muridnya. Jadi kadang-kadang itulah yang perlu kita dapat perhatian agar sekolah kita ini tetap bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan dari wali murid, dan wali murid pun mendukung apa yang menjadi program kita untuk masa yang akan datang. Jadi semua masalah yang ada di sekolah ini bisa selesai, tidak ada sampai keberlanjutan ke pihak yang berwajib kan. Kalau kasusnya banyak di sekolah kita ini, banyak sekali ya, cuman alhamdulillah kita bisa selesaikan dengan musyawarah lah, baik itu dengan dewan guru maupun dengan wali muridnya, sehingga masalahnya bisa selesai. Itu aja yang menjadi dilema sebenarnya. Kalau dilemanya banyak, nanti kalau memang siapa saja jadi kepala sekolah itu pasti banyak dilemanya, menemui dilema-dilema yang kadang-kadang kita tidak terduga. Tapi mudah-mudahan ada jalan keluarnya yang bisa kita selesaikan. Kalau kita cepat menindaklanjuti itu cepat selesai. Itu aja. Dalam suatu masalah itu kan Pak, ada kasus dilema etika itu, di saat ada kasus itu Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, ataukah Bapak memiliki satu jadwal terlebih dahulu, kemudian Bapak bentuk dan kalau prosedur seperti apa jalan keluarnya biasanya itu tergantung kasusnya. Kalau kasusnya memang ringan ya tetap kita selesaikan begitu saat itu kita selesaikan. Tapi kalau kasusnya agak berat ya kita perlu ini dijadwalkan, kemudian kita musyawarahkan dengan guru-guru yang ada supaya sama-sama tahu kan, tidak juga bisa diputuskan oleh kepala sekolah sendiri kan. Jadi mungkin kalau kasusnya berat tetap kita musyawarahkan, kita jadwalkan kapan bisa dilaksanakan musyawarahnya, atau kalau ininya bentuknya apa kan, begitu kira-kira kan. Jadi tidak semua kasus
itu bisa diselesaikan pada saat itu. Kita mungkin ada yang butuh waktu untuk memikirkannya bagaimana solusi kasus ini kan. Iya. Gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor apa? Banyak faktornya ya, termasuk ya guru itu faktor yang bisa mempermudah kita kan, karena dengan ada bantuan guru rata-rata kasus itu kan bisa diselesaikan, termasuk juga muridnya kan, muridnya itu juga bisa membantu untuk menyelesaikan masalah kan. Jadi terutama guru lah, faktor yang utama itu guru, itu yang bisa membantu kepala sekolah untuk menyelesaikan setiap masalah. Karena pada umumnya juga kan masalah itu datangnya dari murid yang ada di kelas kan, secara otomatis wali kelasnya juga kan tahu. Paling-paling kalau yang sudah masuk kepala sekolah ini sudah termasuk masalah yang agak berat lah, walaupun bukan berat niat kan, tapi termasuk berat karena mungkin ya wali kelasnya sudah tidak sanggup lagi, itu harus kepala sekolah yang menyelesaikan. Itu mau tidak mau ya, kita panggil wali kelasnya, kita selesaikan sama-sama supaya kasus itu tidak menjalar kemana-mana kan. Kalau bisa yo secepatnya kita selesaikan, jangan sampai ke wali muridnya atau ke masyarakat. Ya. Dari semua hal yang telah kita sampaikan ini Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dilema etika ini? Sebenarnya kalau secara umum banyak sih pengalaman yang bisa diambil dari banyaknya kasus dilema etika ini. Kita jadi tahu sebenarnya bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Ya ternyata kalau kita tidak pernah terjun ke kepala sekolah, mungkin tidak pernah tahu apa dilemanya, menghadapi anak bagaimana, menghadapi guru bagaimana, karena memang tugas kepala sekolah itu berat, tidak sekedar menghadapi murid saja. Ternyata gurunya juga tanggung jawab kepala sekolah, makanya kita memang butuh trik untuk menghadapi siswa, menghadapi murid itu. Tapi ya kita syukuri saja, mudah-mudahan kalau kita ikhlas, mudah-mudahan tidak terlalu berat lah, cobaan atau dilema itu tidak perlu terlalu berat, mudah-mudahan bisa terselesaikan. Alhamdulillah Bapak itu sampai sekarang termasuk nggak ada lah dilema yang mengganjal di hati kan, termasuk sudah selesai lah, baik itu kepada murid maupun kepada guru-guru. Kalaupun ada yang tidak sesuai itu ya wajar saja lah, karena ini orang banyak kan, anak mungkin ada juga yang nggak senang, guru juga ada yang tidak senang, itu wajar saja. Tapi yang jelas itulah intinya, kita tetap selesaikan semua dilema yang ada di sekolah. Ya berarti memang banyak sekali Pak ya, Banyak hal yang bisa dipetik dari permasalahan yang ada di sekolah, ya baik itu murid maupun guru, banyak. Ya. Mungkin itu saja Pak, terima kasih atas Sama-sama. waktu Bapak hari ini. Semoga kita sehat selalu, tujuan cita-citanya tercapai, disukseskan semua urusannya kan, sampai menjadi GP ya. GP. Mudah-mudahan Pak ya. Terima kasih Bapak ya. Sama-sama. Atas waktunya saya ucapkan, saya izin pamit Pak ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.